Keikhlasan sebenarnya dimiliki oleh seluruh umat manusia, akan tetapi hanya sebagian saja yang bisa memeliharanya. Realita kisah kali ini akan hadir dengan kisah seorang ibu yang mendedikasikan dirinya untuk kehidupan di lingkungannya. Bagaimana kisahnya? Realita kisah akan segera hadir untuk Anda. Beliau hanya seorang ibu rumah tangga biasa, juga tidak berparas seperti layaknya selebritis yang bisa diingat kapan saja. Namun keikhlasannya untuk membuat lingkungan di sekitarnya menjadi lingkungan yang sehat dengan pendidikan agama sungguh sangat luar biasa. Beranjak dari keluarga sederhana, ibu belajar untuk mengerti benar bagaimana memanfaatkan kesederhanaan itu di jalan Allah. Ibu bukan pula seorang wanita yang berpendidikan tinggi untuk berhasil seperti saat ini. Hanya bermodal ijazah dari sebuah pondok besar di tanah Jawa, ibu membuat putra-putrinya serta anak-anak di kampungnya ikut menikmati ilmu yang ibu dapat. Seseorang yang sudah ditunggu surga salah satunya adalah orang yang bisa dengan baik memanfaatkan ilmu pengetahuannya. Tentu saja ilmu agama dan ilmu yang bermanfaat. Meski mungkin jalan yang harus ditempuh tak mulus dan bergejolak. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Ini lagi apa, Bu? Iya, siap-siap mau ngajar ngaji. Mau ngajar ngaji. Iya. Mengajarnya di mana, Ibu? Di Musala Baitul Muslimin TPQ Nurul Bayyimah. Oh, itu yang ngaji di situ banyak. Sejumlah 130 di total semuanya. 130. Iya. Ibu mengajar sendiri. Iya, dibantu sama yang lainnya ada juga. Tapi motornya memang. Kapan Ibu mulai mengajar TPQ? TPQ berdiri sejak 2001, Februari 2001. 2001. Iya. Awalnya gimana itu, Bu? Kok bisa mendirikan TPQ seperti itu? Bergerak karena gini ya, Mbak, waktu itu saya datang ke sini kebetulan masih belum banyak juga untuk ngaji. Saya berpikir ini harus memberi anak, sebenarnya ngajar anak dulu, anak sendiri. Anak saya harus saya ajari ngaji di lingkungan yang kayak gini supaya punya pondasi agama yang kuat, punya filter yang bisa untuk menyaring yang mana yang baik dan mana yang enggak, untuk memotivasi itu. Kebetulan dari sedikit, Mbak, dari rumah ini yang dulunya pendek, ini barusan direnovasi. Dari tetangga sebelah kanan kiri cuma dari 6 anak, alhamdulillah sampai sekarang yang bisa berkembang menjadi, alhamdulillah berkembang sampai ini. Itu juga berkat dukungannya dari takmir mushola dan sebagainya, karena melihat kondisi di rumah saya waktu itu masih kecil, sementara banyak anak yang ngaji, tempat tidak memadai, sehingga saya ditawari untuk pindah ke mushola supaya bisa mengembangkan TPQ, supaya bisa mengembangkan untuk mengajar ngaji di sini. Kemudian alhamdulillah didukung dari lapisan seluruh lingkungan sini, alhamdulillah bisa berjalan. Bisa berjalan TPQ yang sekarang Ibu ajar ini. Iya, alhamdulillah. Itu motivasinya semoga bisa membantu anak-anak sini untuk punya fondasi agama yang kokoh. Tapi awalnya nih, apa sih yang menggerakkan hati Ibu? Kok jadi mau, atau setidaknya kan Ibu waktu itu kerepotan kan, anak segitu banyaknya sekolah mengaji di Ibu. Terus apa sih Bu motivasi yang Ibu punya waktu itu? Satu, didorong memang untuk saya bisa mengembangkan ilmu yang saya pelajari waktu di pondok. Juga saya ingin lingkungan di sini bisa mengenal agama, bisa punya pegangan agama yang kuat juga. Sebenarnya dari motivasi untuk anak saya sendiri, untuk mengajar ngaji anak saya sendiri. Yang waktu itu saya datang ke sini anak saya masih TK, yaitu, dan belum sekolah, untuk mengajar anak sendiri. Tapi alhamdulillah karena dukungan orang banyak, sehingga banyak orang tua yang menitipkan kepada saya untuk ya, Bu. Kok malah seperti sekolah ya, Bu? Apa itu memang
kegiatan yang Ibu lakukan dengan anak-anak itu apa memang mirip sekolah atau Iya. gimana, atau hanya mengaji saja? Iya, seperti sekolah. Jadi pelajaran di tempat kami juga mencakup seperti pelajaran agama itu yang pagi untuk anak-anak yang sekolahnya masuk siang. Begitu. Kalau yang sore yang anak-anak memang sekolahnya pagi, sehingga yang masuk siang itu saya ajar untuk jam 8 sampai jam 9. Kalau yang masuk sekolahnya pagi, kita ajar yang sore. Begitu. Ya. Berarti memang Ibu di sini tidak hanya mengajar mengaji saja ya Ibu, tapi semua ya pendidikan, yang pokoknya pendidikan dasar agama itu Ibu ajarkan kepada mulai mereka. dari baca, Iqra maupun bahasa Arab, tauhid, fikih, Sholat. pesolatan, haifiah wudhu dan sebagainya, itu memang kita ajarkan. Hafalan surat-surat pendek, hafalan doa-doa harian, harus jadi akidah akhlaknya juga bisa, bukan cuma sekedar bisa baca, tapi memang betul-betul memahami syar'i atau syariahnya Islam. Oh, begitu. Kalau seperti itu berarti Ibu harus butuh modal ya Ibu. Itu gimana Bu? Apakah modal yang Ibu butuhkan untuk mendirikan TPQ ya Bu? Iya. TPQ ini banyak atau Waktu itu gimana? modal semangat saja. Modal semangat. Modal Bismillah, Allahumma nekat gitu aja lah. Allahumma nekat. Iya, makanya kalau kita prinsip saya, kalau saya berjalan di relnya Allah, pasti Allah akan menghidupi kita. Iya, Gitu. iya. Jalan yang kita tempuh, kalau semuanya karena Allah, insya Allah Allah juga akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Yang pasti ikhlas Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Harus gitu. Kalau kegiatan Ibu sendiri selain mengajar anak-anak di TPQ apa Ibu? Sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saja. Iya. Membantu suami di rumah gitu ya Bu, Iya. bertanggung jawab di rumah Iya, gitu ya Bu. membesarkan anak, mendidik dan gitu juga. Kalau dari pagi seperti itu berarti Ibu lebih sering berkumpul dengan anak-anak di TPQ ya Ibu? Iya. Iya. Kalau antara pagi sampai sore dengan anak-anak TPQ, malamnya dengan majelis-majelis taklim Begitu. yang ada di wilayah sini terutama, dan juga anak-anak yatim. Ada kegiatan ataupun ada acara-acara yang untuk mengkoordinir anak yatim yang di wilayah RW 10 sampai 11 Tanjung Mas. Berapa banyak Ibu yang saat ini Ibu asuh anak-anak? Anak-anak TPQ kurang lebih 130 anak itu, anak yang terdaftar, tapi secara rutin datangnya itu 80 sampai 85% untuk tiap harinya. Setiap hari. Ya, kalau anak-anak yatim yang saya bernaung di Bikinul Qayyimah, mulai dari RW 2 sampai RW 11 itu yang 10 Muharram tahun kemarin sejumlah 168 anak. Berarti banyak sekali ya Ibu. Alhamdulillah. Kegiatannya pun juga banyak ya Ibu Iya, yang dilakukan. biar Ibu berangkat mengajar pukul berapa Ibu? 3:30, Mbak. 3:30. Iya, biar sana. Oh, sampai di musola 3:30. Iya, Berarti ini kayaknya udah 3:30 deh Bu. iya. Gimana kalau kita langsung ke musola aja? Oh, iya. Kita lihat kegiatan putra-putri yang di TPQ. Iya, siap. Mari Bu, langsung aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan dan sedang Ibu kerjakan diridhoi oleh Allah. Amin. Ibu sekarang bisa mengajar anak-anak kampung di musola terdekat tempat Ibu tinggal. Tak lama jarak yang bisa Ibu tempuh dengan berjalan kaki saja. Ibu dimengerti benar oleh orang-orang kampung yang akhirnya mengizinkan Ibu untuk mengajar di musola. Itu karena sikap Ibu yang baik terhadap lingkungan di sekitarnya. Meski lingkungan itu bukan tempat di mana Ibu berasal. Langkah kaki Ibu tak pernah gontai, masih dengan energi penuh meski umur telah menggerogoti. Tak pantang menyerah Ibu untuk tetap datang setiap hari mengajar anak-anak di kampung ini. Niatnya hanya satu, agar kampung ini selalu diberkahi. Dan Ibu bisa menularkan seluruh ilmunya. Termasuk Ibu juga sangat berjuang keras agar bisa melahirkan generasi-generasi penerus Ibu, agar ilmu yang sudah disampaikan tak terbatas dan mati. Subhanallah.